Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada praktek LMS. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat gradebook dan kita setting atau kita atur grade atau penilaian. Yang pertama kita bisa lihat dari grade setup, isinya apa saja. Secara sekilas kita bisa lihat seperti ini isinya. Oke, yang pertama, kita bisa menambahkan kategori. Misalnya, kita memberikan beberapa jenis ujian. Ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau penilaian akhir sekolah. Kita bisa menambahkan di sini. Di sini ada tombol Add. Langsung kita beri nama di sini, misalnya adalah untuk penilaian tentang tugas. Misalnya kita buat berdasarkan RPS yang kita miliki, kita memiliki 3 macam tugas, maka kita kasih tugas pertama, kedua, dan seterusnya. Akan diperhitungkan berdasarkan apa? Ini ada persen, ada total point. Kita beri total point, tidak masalah. Kemudian kalau nilai terendahnya di sini ada, kita bisa setting 0 ya, kemudian 10 teratas. Kita beri 0, kemudian kita create. Kita bisa menambahkan selain tugas 1 tadi ada tugas 2, tugas 3, kemudian nanti ujian akhir semester misalnya seperti itu. Kita beri nama misalnya tugas 2. Total point, drop lowest-nya 0. Misalnya di sini kita berikan ujian tengah semester menggunakan total point, kemudian kita beri 0, create. Kemudian satu lagi kategorinya yaitu misalnya ujian akhir semester. Terkadang kalau kita hanya seperti ini saja, kemudian calculate by-nya dan drop lowest-nya tidak kita sentuh, tidak kita klik, ini biasanya tidak mau, akan error. Lebih baik kita pura-pura bisa menggunakan ini ya. Kita pilih, kita gerak-gerakkan seperti ini, kemudian kita create. Di samping itu kita juga bisa menambahkan, misalnya dari semuanya ini ada quiz, misalnya kalau ingin ditambahkan boleh. Berikutnya grading period dan final week-nya ya, bobotnya. Di sini bisa kita setting. Kalau kita bisa menggunakan standar ya, kita tidak masalah. Tapi di sini alangkah baiknya kita lakukan editing dari setting yang sudah ada. Misalnya di sini kita berikan periodenya ya, periode penilaian. Jika ini nanti digunakan untuk penilaian dalam waktu 1 semester, maka kita bisa setting dari awal semester. Misalnya di sini saya beri Gasal 2020-2021. Dimulainya saya beri misalnya 1 Desember, selesainya misalnya sampai 31 Desember. Kalau kita ingin menambahkan yang lain juga bisa, di sini kita simpan. Kalau kita tidak melakukan periodisasi seperti ini sebenarnya tidak ada masalah nanti untuk perhitungannya, tetapi ini akan menjadi penting jika kita ingin memberikan suatu rentang atau sistem akan otomatis memberikan penilaian dari rentang pertama awal tadi sampai dengan akhir. Kemudian berikutnya final grade setting, kita bisa tambahkan skalanya, kita pilih misalnya terakhir nanti kita beri A, B, B, C seperti yang ada di UMK misalnya, atau berdasarkan numerik saja nanti kita sendiri yang akan menilai. Ini bisa, nanti ada A plus, min, dan seterusnya. Sini kita setting numerik, kemudian calculate grade-nya. Di sini ada informasi, kita bisa menambahkan jika ini dicek, maka akan tampil periode penilaian dan akhir dari penilaian
dari rentang persen terdekat. Jadi kalau misalnya nilai A itu misalnya dimulai dari 90 sampai dengan 100, maka kalau ada orang yang nilainya 89, dia akan otomatis naik ke A karena hanya selisih satu angka. Seperti itu. Ini bisa kita round atau istilahnya pembulatan begitu ya. Kita boleh seperti itu. Kemudian kita bisa mengawasi kolom-kolom dari gradebooknya. Misalnya kita beri, misalnya nanti kita bisa tumbuk-tumbukan kolomnya. Ini ada course override column, nanti untuk kolom di dalam buku penilaian atau rapotnya seperti apa gitu ya. Kemudian sembunyikan grading kategori pada skor kolom. Kemudian yang ketiga di sini misalnya periodenya nanti bisa tumpang tindih begitu. Kemudian total poin kolom diberikan nilainya. Ini tergantung kesukaan kita. Kalau kita setting nanti akan muncul semua. Kalau di sini hide nanti akan disembunyikan. Ya, ini akan saya tampilkan seperti ini. Kemudian tentang tampilan settingnya, ini semuanya di hide begitu, disembunyikan. Sini tidak akan saya sembunyikan. Langsung saya tekan tombol save change. Dari sini kita sudah melakukan setting dari penilaian nanti, grading start dan setupnya. Berikutnya kita bisa melihat grading book ya. Di sini grading book. Grading book di sini nanti ada materi-materi yang bisa dimasukkan ke dalam grading setup tadi. Misalnya seluruh materi nanti akan muncul di sini ya. Kemudian ini adalah periodenya, periode yang kita gunakan. Terus ini materi-materi dari misalnya tugas, akhir dan seterusnya. Kemudian ini batas akhirnya kapan. Kemudian ini nanti akan muncul nilai totalnya. Baik, sekarang akan kita uji cobakan dengan materi yang pernah kita miliki. Akan kita setting bagaimana cara memasukkan grade setup berupa tugas, ujian akhir dan seterusnya. Dari materi yang pernah kita buat, misalnya saya memberikan tugas di sini penilaian tahap 1 misalnya ya, ada tugas 1. Tugas 1 ada penilaian tahap 1. Di sini bisa kita setting ulang dengan cara edit. Nah, di sini kategori yang kemarin ketika kita sampai di sini kategorinya tidak ada, maka di sini kita bisa berikan tugas 1. Kan masuk seperti ini. Periodenya sebagai rentang waktunya yaitu Gasal 2021. Setelah itu cukup kita tinggal save change. Selanjutnya untuk penilaian tahap 1 misalnya kita bisa masukkan di sini edit. Kalau kemarin ungrading, di sini kita masukkan misalnya penilaian tahap 1 di sini misalkan ujian tengah semester. Kita masukkan periodenya Gasal. Lalu kita simpan. Sampai di sini kita sudah memiliki buku rapot atau grading booknya. Kemudian kita sudah menyeting untuk penilaiannya. Nah, berikutnya kita bisa menguji cobakan. Misalnya di sini ada penilaian tahap 1. Nah, di sini questionnya ada, gradingnya juga sudah ada. Di sini ada reportingnya. Nah, karena di sini belum ada siswanya, kita bisa mengundang siswa. Bagaimana cara mengundang siswa? Baik, sampai di sini mungkin untuk gradingnya sudah selesai. Bagaimana cara membuat atau menyeting grade, kemudian membuat gradebook sudah selesai. Berikutnya yaitu kita bagaimana mengundang siswa ke Schoology. Kita masuk ke belajar TIK. Kemudian cara yang paling mudah yaitu kita copy dulu kode aksesnya. Terus misalnya kita ingin menyebarluaskan
ke mahasiswa atau ke siswa atau pelajar yang akan kita tes, kita uji di sini melalui WA, maka kita kopikan, kita berikan kode aksesnya. Semisal saya simpan dulu di sini, saya hanya menitip kode akses di sini dulu, paste. Di sini tidak ada ya. Baik, berikutnya saya akan lakukan logout. Cara mengundang siswa yang paling mudah yaitu ketika kita sudah logout, kita coba buka LMS Schoology seperti ini. Kemudian di sini ada sign up as student. Nah, disinilah kita copy linknya. Kemudian dari link copy ini berikutnya kita bisa paste ke media sosial, misalnya ke WA. Ini adalah contoh mengundang siswa yang akan kita masukkan ke dalam sistem kita nanti. Nah, setelah itu peran kita sebagai pengajar, kita akan tahu di sini ya. Nanti sebagai pengajar seperti apa akan ketahuan partisipannya. Baik, saya kira cukup sekian. Silahkan nanti dicoba. Ikuti instruksinya satu persatu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, sebentar ya, jangan lupa kita praktekkan di dalam aplikasinya seperti ini. Login, lihat di Sunan username passwordnya, kemudian dipraktekkan bagaimana cara membuat gradingnya. Anda boleh menghapus dari yang sudah ada, yang sudah dibuat ini dengan cara mengedit gitu ya. Silahkan nanti dirubah, boleh dipraktekkan ya, atau Anda boleh menambahkan grade setupnya. Misalnya mau dikasih kuis 1, kuis 2, dikasih nama Anda sendiri boleh ya. Misalnya di sini saya contohkan misalnya Pak Suseno 1, Suseno 2, Suseno 3 boleh ya. Nanti gradingnya silahkan di setting. Kemudian yang perlu kita praktekkan yaitu semua peserta di kelas ini nanti wajib untuk masuk menjadi siswa. Masuk menjadi siswa dengan menggunakan pendaftarannya email masing-masing. Akses kodenya adalah akses kode yang ada di sini. Ya. Akses kode yang sudah disampaikan di sini. Oke, saya rasa cukup. Silahkan nanti dipraktekkan.